Jenderal Ling Puyi mendapat laporan dari dua ajudannya, Liang Kufei dan Liang Qiki, bahwa mereka telah mengetahui orang yang bekerja sama dengan kakek Dong dalam bisnis penyelundupan senjata. Orang itu adalah Su Jinzhong, berasal dari daerah Fengyi. Fakta yang tidak kalah mengejutkan dari Su Jinzhong ini adalah ternyata dia adalah seorang tentara. Dari sini, Jenderal Ling Puyi semakin yakin ada seorang yang membackingi Su Jinzhong ini. Jenderal Ling Puyi memerintahkan dua ajudannya untuk menghukum kakek Dong dengan mengasingkannya ke daerah perbatasan. Sebagai rasa terima kasih Jenderal Ling Puyi pada Nona Cheng Shaoshang, dia mengizinkan kakek Dong untuk menemui keluarganya sebelum dikirim ke tempat pengasingan. Di kediaman keluarga Cheng tengah terjadi pertemuan keluarga di mana lagi-lagi mereka mempersoalkan kenakalan Cheng Shaoshang dan juga ketidakmampuannya dalam menulis dan membaca. Cheng Shaoshang tentu saja hanya pasrah disalahkan oleh semua pihak, terutama oleh bibinya. Tiba-tiba terdengar suara seorang pria memelas. Ternyata dia adalah kakek Dong. Kakek Dong terus menangis dan memelas di hadapan kakaknya, Nenek Cheng. Nenek Cheng juga turut bersedih melihat kondisi adiknya di hadapannya itu. Tapi tiba-tiba dia menghentikan tangisannya dan balik memarahi adiknya itu karena tersinggung dengan kata-kata kakek Dong yang mengatainya bisa hidup lebih enak darinya. Semua anggota keluarga Cheng diolok-olok oleh kakek Dong, terlebih Cheng Shaoshang, orang yang melaporkannya pada Jenderal Ling Puyi. Di satu sisi kakek Dong mengejek Cheng Shaoshang tidak bisa baca tulis, tapi di sisi lain dia membuka borok kakaknya sendiri, Nenek Cheng, dan juga bibi Cheng karena sengaja tidak mengajari Cheng Shaoshang baca tulis karena kebencian mereka pada Yuan Yi. Penyelidikan kasus penyelundupan senjata terus dilakukan. Jenderal Ling Puyi menebak bahwa Su Jinzhong berada di kampungnya Fengyi. Segera dia memerintahkan dua ajudannya untuk menyelidiki kediamannya Su Jinzhong itu. Nenek Cheng mendapat kabar bahwa putranya Cheng Zi yang sudah lama merantau dan juga dua cucu laki-lakinya akan segera pulang. Dia meminta bibi Cheng untuk segera memberikan kamar utama pada keluarga Jenderal Cheng. Bibi Cheng sebenarnya keberatan memberikan kamarnya pada Yuan Yi, tapi apa boleh buat, ibu mertuanya sudah memerintahkan demikian. Bibi Cheng marah dan kesal karena dipaksa pindah kamar oleh mertuanya. Kemarahannya ini dia luapkan pada suami dan putrinya. Tuan muda Cheng Cheng jelas hanya pasrah mendengarkan segala caci maki istrinya, begitu juga dengan putrinya. Cheng Shaoshang tengah sibuk belajar bersama dengan ibunya. Sebenarnya dia sudah capek, tapi ibunya tetap memaksanya untuk belajar. Karena kesal dengan perlakuan ibunya itu, dia pun mempunyai ide untuk memberi pelajaran ibunya itu dengan menggunakan bibinya. Sementara itu, di kamar utama, bibi Cheng terus memarahi suami dan putrinya, Yang. Tentunya ini akan menjadi momen yang sangat bagus bagi Cheng Shaoshang. Cheng Shaoshang diam-diam menemui bibinya di kamar utama dan dia mengajari bibinya itu alasan yang tidak mungkin dibantah oleh Nenek Cheng. Dengan beralasan bahwa bibi Cheng ingin mempunyai anak laki-laki dan menurut peritua hal itu hanya bisa dilakukan jika bibi Cheng tetap tinggal di kamar utama, jelas Nenek Cheng menuruti keinginan bibi Cheng. Dan benar saja, keesokan harinya ketika bibi Cheng berbicara dengan ibu mertuanya dan kakak iparnya, dia utarakan segala hal yang diajarkan Cheng Shaoshang padanya, yaitu keinginan untuk mempunyai putra. Dan sesuai petunjuk peritua, hal ini hanya bisa terkabulkan jika bibi Cheng tetap tinggal di kamar utama. Mendengar ini, Nenek Cheng mengiyakan permintaan bibi Cheng. Dan anehnya, Nyonya Yuan Yi juga tidak marah atau memberontak dengan keinginan bibi Cheng ini. Setelah pertemuan keluarga itu, di depan ruang keluarga dengan nada mengejek, bibi Cheng memberitahu Nyonya Yuan Yi bahwa semalam Cheng Shaoshang memberikan ide padanya bagaimana mempertahankan kamar yang ditempatinya saat ini. Mendengar ini, jelas Nyonya Yuan Yi kaget dan juga kesal dengan putrinya itu. Nyonya Yuan Yi segera menghampiri Cheng Shaoshang yang sedang berada di ruang belajar bersama dengan Liang Feng. Langsung saja Nyonya Yuan Yi memarahi putri nakalnya itu. Dia memperingatkannya untuk tidak berlagak sok pintar. Tindakan egoisnya selama ini terbukti sudah membahayakan seluruh anggota keluarga.
Pada kasus kakek Dong, keluarga Cheng masih beruntung karena tidak dituduh ikut-ikutan dalam bisnis gelap kakek Dong. Nyonya Yuan Yi juga memperingatkannya bahwa dirinya mengetahui segala kelakuan nakalnya pada setiap anggota keluarga Cheng. Oleh karenanya, Nyonya Yuan Yi mengancamnya untuk tidak macam-macam terhadapnya. Keesokan harinya, Kasim Chow membacakan keputusan dari Kaisar tentang hadiah yang didapat Jenderal Cheng beserta istrinya karena telah memenangkan peperangan. Setelahnya, di ruang keluarga, Jenderal Cheng membagi-bagikan hadiah yang didapatnya dari Kaisar. Adiknya, Tuan Muda Cheng Cheng, diberikan hadiah banyak buku karena memang adiknya itu sangat gemar membaca. Ibunya dia hadiahi berbagai macam perhiasan. Yang paling membahagiakan, semua keluarga Cheng akan pindah rumah. Semua anggota keluarga Cheng akan diboyong ke sana, kecuali Bibi Cheng. Bibi Cheng jelas tidak terima ditinggal sendirian di rumah lama keluarga Cheng. Tapi apa boleh buat, bukankah sebelumnya Bibi Cheng sendiri yang mengatakan bahwa dia akan tinggal di kamar utama selamanya sesuai dengan arahan sang peri tua? Jelas Nyonya Yuan Yi dan Jenderal Cheng Xi saat ini hanya ingin mengabulkan permintaannya saja. Mendengar keputusan itu, Bibi Cheng semakin geram dengan Cheng Shaoshang karena telah berhasil mengerjainya. Oke guys, sekian dulu ya alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.